setiap hidup saudara dan saya, yaitu untuk mencari wajah Tuhan. Ya, biarlah setiap live di channel Pastor Deso, saudara itu boleh menjadi berkat buat kalian semua. Kalian yang tentunya rindu untuk terus diperlengkapi, untuk terus diperbaharui, untuk terus diubahkan oleh karena firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, biarlah channel ini boleh menjadi rekan seperjuangan kalian. Amin. Channel ini boleh menjadi sahabat buat kalian. Channel ini boleh menjadi keluarga rohani yang dipertemukan oleh darah Yesus Kristus tentunya. Amin ya. Walaupun kita tidak satu darah, tetapi darah kita semua dipersatukan. Ya Bapak Ibu Saudari, hubungan-hubungan kita dipersatukan oleh karena darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi good morning. Selamat pagi buat teman-teman semua. Bu Sinta Manik, ya Bu Ani, selamat pagi. Hong Chien, selamat pagi. Bu Mesak, selamat pagi. Ibu Ira, ya selamat pagi. Bu Agnes Simba, Bu Rosalina, Bu Marimar, selamat pagi. Bu Rosalina Parlindungan, Pangkalan Bun terberkati. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari tulis ya. Terberkati setiap hari dari kota saudara. Terima kasih yang sudah menulis ya. Saya aja sampai lupa tadi sedikit ya. Terima kasih ya Bu Ning. Terberkati setiap pagi dari Jogja. Haleluya. Bu Agnes Simba terberkati setiap hari dari Sarawak, Malaysia. Ya amin ya, terberkati setiap hari. Bu Ira Puspita dari Jember. Oh udah lagi di Jember ya. Oh puji Tuhan, tetap semangat ya Bu Ira Puspita yang ada di Jember. Yang saya tahu kan adanya di Banyuwangi kalau tidak salah ya. Haleluya, puji Tuhan. God bless ya teman-teman semua. Bu Ice Takasima, God bless you. Yekuyai, Cacamita, God bless you. Bu Mesak, God bless you ya. Setiap teman-teman semua yang sudah hadir, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, Bu Ani, terberkati setiap hari dari Jakarta Utara. Ya, terberkati setiap hari dari Sidoarjo. Bu Uti Prapti, gimana kabarnya? Pergumulannya semua bisa dilalui ya. Bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan Ibu Uti Prapti. Dan tentunya buat keluarga, buat anak-anak ya. Khususnya buat anak yang digumulkan. Biar Tuhan yang selalu campur tangan ya. Haleluya. Bu Sunarti, Shalom. Bu Eni dari Jepara, gimana teman-teman semua yang dari Jepara kabarnya? Dari Jambi, Bu Sana, gimana kabarnya? Dari Malang, Tuhan memberkati. Dari Kupang, NTT, Mei, gimana kabarnya di sana? Tetap jadi berkat ya. Di NTT, buat generasi Mei di sana, bawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Yekuyai dari Kota Malang, Ibu Muji, Tuhan memberkati. Ya Bu Sinta Manik dari Pamulang, Tuhan memberkati. Dari Tangsel, Bu Mesak dari Malaysia, Tuhan memberkati. Bu Ana juga yang dari Hong Kong tadi, Tuhan juga memberkati. Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah. Bu Diana Pangandaheng ya dari Manado. Selamat pagi, istri saya juga orang Manado, sama-sama ya dari Manado. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ibu Gembala itu orang Manado, Bapak Ibu Saudari. Ya jadi saya ini orang Batak, dia orang Manado. Jadi kita keturunan kita, anak-anak kita Batman, Bapak Ibu Saudari. Batak Manado gitu ya. Haleluya. Dari Ruteng, Tuhan memberkati. Dari NTT juga ya, Bu Yosiana, Tuhan memberkati. God bless you. Setiap teman-teman semua. Bu Gutan Yenter dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan juga Tuhan memberkati. Bu Maurin dari Solo, gimana kabarnya Solo? Terkendali semua ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah semua dalam penyertaan Tuhan saja, dalam penjagaan Tuhan saja ya, dalam setiap kota-kota di mana kita ada. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sambil kita tap-tap layar, saudara juga bisa terbangkan gift, saudara juga bisa berkomentar, atau saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari share channel ini kepada keluarga-keluarga besarmu, atau kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang kalian rindukan, supaya mereka mengenal jalan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Boleh disampaikan di grup-grup WA yang kita punya, di status-status FB kita, di IG, di WA status dan lain sebagainya. Saudara bisa tulis di sana ya. Saudara bagikan channel ini, di bawah itu kan ada tombol share. Nah saudara bisa klik tuh tombol share, nanti saudara bagikan di status saudara. Ya kalau tidak salah seperti itu caranya. Shalom ya Bu Ceni Rantung, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bu Paula Nita, shalom, selamat pagi. Haleluya. Bu Asyawan Biru dari Malaysia yang terus setia juga. Ya dalam setiap kehidupannya teman-teman semua yang dari Malaysia.
Tuhan memberkati Bu Berta, shalom. Ya jangan lupa saudara ketikan dari kota mana saudara mengikuti channel ini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pastor walau belum selesai, paling tidak bisa dilalui. Ya harus seperti itu. Jalani hari demi hari, yang penting bisa dilalui hari itu. Jangan terlalu memikirkan hari besok terlalu banyak. Yang penting hari ini ketika ibu jalani, lakukan yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan. Apa yang menjadi masukan, pesan buat Ibu Uti, tentunya itu juga boleh menjadi panduan supaya Ibu Uti tetap berjalan dalam setiap kebenaran firman Tuhan ya, khususnya dalam pergumulan-pergumulan itu. Oke, saya tidak masuk ke pergumulannya ya, kepada poin pergumulannya, tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudari, saudara yang mungkin bingung, saudara yang mungkin ada sesuatu peristiwa hidup dalam kehidupan kalian yang itu terkadang membingungkan kalian semua, kalian boleh bertanya kepada saya, Bapak Ibu Saudari, untuk saudara dipandu. Bagaimana sih menyikapi hal demikian? Bagaimana menyikapi hal-hal itu? Yang mungkin saudara bingung ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara yang sudah pintar-pintar nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudari, saudara berjalan, ya tentunya doa saya walaupun saudara pintar ataupun mungkin saudara tidak pintar, tetapi saudara berjalanlah dalam pimpinan Tuhan ya, dalam tuntunan Tuhan. Itu bagi kalian yang bingung-bingung, yang saudara mungkin ada beban-beban khusus, beban-beban berat dalam hidup kalian, boleh kalian sharing-sharing kepada Pastor Deso atau Ibu Gembala istri saya ya. Bapak Ibu Saudari di grup WA Pastor Deso Home itu. Oke, Pak Kwang selamat pagi, Tuhan memberkati, shalom, shalom juga. Buat kita semua, Bu Nur Cahya Simamora, shalom, Tuhan memberkati. Bu Hotma Girsang, shalom. Bu Nur Nurwati, shalom. Ya, Tuhan memberkati. Ibu Seni Rantung dari Manado tapi kerja di Taiwan. Oh, ada beberapa teman-teman kita nih berarti dari Taiwan kemarin. Kalau nggak salah Bu siapa namanya? Bu Cici juga ada di Taiwan ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Ibu Ana di Hong Kong, saya nggak tahu ya petanya Hong Kong sama Taiwan jauh ya. Ya Bapak Ibu Saudari, deketan apa jauh sih Hong Kong sama Taiwan, Ibu Ana? Haleluya. Tuhan memberkati ya Bu Seni Rantung, salam kenal. Teman-teman semua ingat ya, walaupun kita bekerja di luar sana, bahkan dimanapun sebenarnya saudara tetap bukan uang prioritas kita, tetapi prioritas kita, hidup kita boleh terus kita arahkan kepada Tuhan Yesus untuk mengenal kehendaknya dan hidup kita bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Percayakan setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Oke? Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bayangkan sebuah situasi yang pasti dialami oleh hampir semua kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, pernahkah kita terbangun di pagi hari dan hal yang pertama yang kita cari bukan Alkitab? Saudara, bukan juga saat teduh, melainkan hal pertama yang kita cari dalam setiap kehidupan kita semua adalah ponsel kita, handphone kita. Kita membuka mata kita, lalu layar ponsel itu langsung menyala dalam hidup kita semua. Kita memeriksa pesan, kita melihat media sosial, kita melihat pencapaian-pencapaian orang lain dalam kehidupan kita. Dan seketika itu juga, saudara, berisiknya dunia itu atau bisingnya dunia langsung masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Dan saudara, sebelum saudara sempat menyapa Tuhan, saudara sudah masuk tuh berisiknya dunia, bisingnya dunia dalam setiap kehidupan saudara. Hari ini manusia modern itu terjebak dalam penyakit Bapak Ibu Saudari yang namanya the tyranny of the urgent. Artinya kekejaman dari hal-hal yang mendesak dalam setiap hidup mereka. Kita selalu merasa dikejar sama waktu. Kita harus balas pesan itu cepat-cepat dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita harus kerja cepat-cepat dalam hidup saudara. Harus sukses sebelum usia sekian, sampai-sampai waktu duduk diam untuk mendengar firman Tuhan dianggap sebagai sebuah pemborosan waktu. Ya, ngapain sih saat teduh? Ngapain sih nontonin channel Pastor Deso kayak nggak ada kegiatan kerjaan yang lain? Kayak nggak ada kegiatan dan kerjaan yang lain. Ngapain saat teduh? Pagi-pagi harus bangun, buang-buang waktu. Ya, itu pemborosan waktu. Mendingan olahraga pagi-pagi, mendingan begini dan lain sebagainya, langsung kerja kan lumayan. Kalau olahraga bisa langsung sehat badannya, kalau kerja pun langsung bisa dapat uang, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Saudara,
kita menjadi seperti Marta di zaman modern, sibuk di dapur kehidupan kita semua, mondar-mandir dengan wajah yang tegang, saudara, dan nanti saudara di akhirnya saudara mengeluh dalam hati saudara. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus sedang duduk di ruang tamu hati kita. Dia menunggu kita untuk datang. Dia menunggu kita untuk mendengarkan Dia. Saudara, hidup kita ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi mengejar apa yang fana. Saudara yang terkasih, jika kompas jiwa kita salah arah, maka sejauh apapun Anda dan saya melangkah, Anda dan saya hanya sedang berjalan menuju kelelahan yang sia-sia dalam setiap hidup saudara. Mari saudara kita benahi arah kompas itu hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya ingin memulai ya tentunya pagi hari ini dengan sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang datang ke tempat ini atau yang sedang mendengarkan khotbah ini dengan kondisi jiwa yang sebenarnya sangat capek, sangat lelah. Secara fisik kita tampak baik-baik saja. Kita bisa berpakaian rapi, kita bisa tersenyum, kita bisa menyapa orang, bahkan mungkin kita aktif melayani di gereja di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi di dalam kamar kita yang sunyi, saat malam hari sebelum kita memejamkan mata itu, ada rasa cemas yang tidak bisa kita usir dalam setiap hati dan jiwa kita. Kita cemas tentang masa depan, kita cemas tentang keuangan, kita cemas tentang anak-anak, atau bahkan tentang pelayanan kita yang terasa semakin hambar. Kita merasa seolah-olah hidup ini adalah sebuah perlombaan lari yang tidak ada garis finishnya. Kita berlari setiap hari. Kita bekerja dari pagi sampai malam, memikirkan banyak hal. Tetapi anehnya, hati kita tetap terasa kosong. Hati kita tetap terasa gersang. Saudaraku, jika itu kalian pernah rasakan di dalam setiap kehidupan kalian semua, hari-hari ini tentunya ketahuilah bahwa jiwa kita tidak sedang kekurangan berkat materi, tetapi jiwa kita sedang mengalami disorientasi. Ya, jiwa saudara sedang mengalami disorientasi. Kompas di dalam jiwa kita itu, yaitu prioritas hidup kita, sedang salah menunjuk arah kehidupan itu. Kita begitu sibuk mengejar apa yang baik, sampai kita kehilangan Dia yang terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini mari kita diam sejenak di kaki Tuhan Yesus. Tuhan ingin menata ulang kompas jiwa kita semua, supaya damai sejahtera yang hilang itu kembali membanjiri setiap hidup saudara, membanjiri setiap kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang akan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, ada yang namanya kompas bagi jiwa, sehingga saudara dapat menata ulang prioritas dalam kehidupan saudara sebagai manusia. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya, saudara mungkin sudah sering mendengar cerita ini. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat, maksud saya, kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33 ya. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan Anda dan saya sedang mendaki sebuah gunung, ya Bapak Ibu Saudari, yang tinggi, atau saudara sedang berlayar di tengah-tengah lautan yang luas. Lalu kemudian di tangan kita ada sebuah kompas. Kompas itu adalah alat yang sangat penting, alat yang sangat krusial bagi dunia pelayaran Bapak Ibu Saudari. Ia selalu menunjuk ke satu arah yang mutlak, namanya utara. Arah itu namanya utara. Berdasarkan arah utara itulah, saudara, kita bisa menentukan kemana harus melangkah di dalam setiap hidup kita semua.
Namun apa yang terjadi? Jika kompas itu terganggu oleh medan magnet Bapak Ibu Saudari, ya khususnya dari luar, sehingga jarumnya tidak lagi menunjuk ke arah utara yang sebenarnya. Saudara-saudari, kalian akan merasa berjalan ke arah yang benar, padahal saudara, kalian sedang berjalan menuju jurang atau tersesat di tengah-tengah samudra. Kalau kompas itu, saudara terganggu oleh magnet luar. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Nah, banyak manusia modern itu hari ini Bapak Ibu Saudari hidupnya seperti itu. Mengalami situasi yang sama dalam jiwanya. Jiwa kita memiliki kompas internal yang disebut prioritas. Jiwa saudara dan saya memiliki sebuah kompas di dalam diri kita semua yang disebut namanya apa? Prioritas. Saudara, apa yang kita prioritaskan di dalam setiap hidup kita semua, kesanalah hidup kita akan bergerak. Amin. Suara saya kedengaran Bapak Ibu Saudari? Aman-aman semua? Masih aman Bapak Ibu Saudari? Ya. Kalau ada yang nggak kedengaran atau putus-putus, saudara bisa keluar dulu, nanti masuk lagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau semuanya aman-aman saja, berarti koneksi mungkin di tempat Bapak Ibu Saudari kurang stabil. Kayak kemarin saya kurang stabil koneksi di saya. Saudara, kita hidup di zaman yang sangat sibuk, serba cepat, dipenuhi oleh kebisingan atau noise di media sosial, tuntutan ekonomi, ambisi pribadi. Bahkan hari ini di negara kita Indonesia yang saya dengar ada beberapa yang mulai bergerak ya, karena harga-harga itu pada naik Bapak Ibu Saudari. Ya, ada beberapa kalangan yang mulai bergerak untuk demo dan lain sebagainya. Saudara, seringkali juga kita berkata, aduh saya sibuk pelayanan, saya sibuk cari nafkah untuk keluarga Pak Pendeta, saya sibuk mengejar masa depan, saya sibuk kuliah. Tetapi saudara, di akhir hari, saudara, mengapa jiwa kita ya di dalam setiap kehidupan kita semua sering merasa lelah, sering merasa cemas, sering kehilangan damai sejahtera? Masalahnya bukan karena kita kurang bergerak dalam setiap hidup saudara. Masalahnya Bapak Ibu Saudari karena kompas jiwa kita sedang salah menunjuk arah dalam hidupmu. Ya, jiwa saudara dan saya sedang salah menunjuk arah dalam hidupmu, sehingga kita salah menata prioritas-prioritas kita. Hari ini firman Tuhan datang untuk mengajak kita untuk melakukan atau menata ulang kompas jiwa saudara agar kembali lurus sesuai dengan kehendak Sang Pencipta dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua ya untuk kita belajar kebenaran ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama atau bagian pertama, saudara, ada gejala kompas dalam jiwa saudara yang bergeser. Ya Bapak Ibu Saudari. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 tadi ada kisah Marta dan Maria. Saudara, mari kita belajar dari sebuah peristiwa di Alkitab ini yang sangat akrab di telinga kita. Jadi ketika itu, waktu itu Tuhan Yesus sedang berkunjung ke rumah Maria, ke rumah Marta, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ternyata pada saat Yesus sedang berkunjung, Marta disibukkan oleh berbagai-bagai pelayanan. Tetapi Maria duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengar firman-Nya. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat dua gejala utama ketika kompas jiwa manusia itu mulai bergeser dari prioritas yang benar. Yang pertama, jiwa manusia itu saudara kehilangan fokus pada yang utama. Terdistrak Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudara, gejala utama ketika kompas jiwa manusia mulai bergeser dari prioritas yang benar. Saudara, yang pertama, manusia itu kehilangan fokus pada yang utama. Manusia itu kehilangan fokus pada yang utama. Karena apa? Terdistrak Bapak Ibu Saudara. Marta itu bukan sedang melakukan hal yang berdosa loh dalam setiap hidupnya. Saudara, dia sedang memasak, dia sedang mempersiapkan jamuan untuk Tuhan Yesus atau Rabi yang sangat dihormati oleh Marta dan Maria. Saudara, dan Rabi itu bernama Tuhan Yesus tentunya. Saudara, itu adalah hal yang baik yang dikerjakan oleh Marta. Tetapi Alkitab mencatat Marta itu disibukkan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap apa yang dia kerjakan itu. Dalam bahasa aslinya disibukkan itu perispato, ya, dalam bahasa Yunaninya. Itu berarti perispato itu, saudara, itu terdistraksi, terseret
ke berbagai arah. Itu arti, ya Bapak Ibu Saudari, kata disibukkan. Jadi Marta ini, saudara, dia itu terdistraksi. Dia itu terseret ke berbagai arah dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, banyak dari kita, atau banyak dari kita hari-hari ini, jiwanya itu terseret oleh hal-hal yang baik. Yang nggak dosa sih, ya Bapak Ibu Saudara, sama seperti Marta, dia sedang memasak, dia sedang mengerjakan hal-hal yang baik, mempersiapkan jamuan untuk Tuhan Yesus yang sangat dihormatinya. Tetapi Marta itu disibukkan, Marta itu terseret, Marta itu terdistraksi. Saudara, banyak jiwa kita seperti itu, terseret oleh hal-hal yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Catat itu baik-baik. Saudara, banyak dari kita hari-hari ini jiwanya yang terseret oleh hal-hal yang baik. Bekerja baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik, betul. Berumah tangga baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik. Berbisnis baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik. Tetapi itu bukan yang terbaik. Studi baik gak? Baik. Ngurus anak baik gak? Baik. Tetapi ingat, itu bukan hal yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara, hal yang terbaik itu adalah waktu intimmu dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengorbankan waktu intim dengan Tuhan demi aktivitas yang kita sibuk. Ya Bapak Ibu Saudara, atau saudara dan saya sebut itu aktivitas-aktivitas itu demi Tuhan. Jangan sampai saudara mengorbankan waktu intim saudara dengan Tuhan demi aktivitas-aktivitas itu. Yang mungkin saudara dan saya sebut itu, tapi ini demi Tuhan saya melakukannya, demi Tuhan, demi Tuhan. Tapi saudara tidak pernah memiliki waktu intim. Masalahnya adalah waktu intim ini. Saudara, itulah jiwa daripada Marta yang kehilangan fokus pada hal yang utama. Saudara-saudari yang terkasih, iblis itu tidak selalu menjatuhkan orang percaya melalui dosa-dosa yang keji dalam setiap hidupnya. Strategi iblis yang paling halus di abad ini adalah membuat kita sangat sibuk. Dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Sampai kita tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang terbaik dalam tiap hidup kita semua. Ketika perhatian kita terkoyak Bapak Ibu Saudara dari antara tuntutan karir, belum lagi ngomongin urusan domestik, rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita, urusan pribadi kita, pelayanan kita, pencapaian kita. Saudara, perhatian kita terkoyak oleh karena hal-hal seperti itu. Fokus kita kepada Tuhan Yesus, saudara, itu perlahan-lahan meredup. Ya, fokus saudara kepada Tuhan Yesus perlahan-lahan meredup dalam hidup saudara. Kita tahu kompas kita bergeser, bukan saat kita melakukan kejahatan, melainkan saat kehadiran Tuhan tidak lagi menjadi kerinduan utama dalam hidup saudara dan saya. Inilah ketika kompas saudara mulai bergeser. Saudara tidak merindukan lagi kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara secara pribadi, maka akhirnya saudara akan kehilangan fokus, ya, terdistrak dengan banyak hal-hal yang baik. Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Marta. Ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, saudara, gejala utama ketika kompas jiwa manusia mulai bergeser dari prioritas yang benar. Tadi ya, gejala yang pertama kehilangan fokus pada hal yang utama. Gejala yang kedua, saudara, timbulnya kecemasan dan kegusaran. Ini yang gejala yang kedua. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika saudara kompas jiwa manusia mulai bergeser. Gejala yang kedua, selain kehilangan fokus pada yang utama, saudara, timbulnya kecemasan, timbulnya kegusaran. Ketika prioritas kita salah, maka dampaknya langsung terasa pada kesehatan jiwa saudara. Yesus itu menegur Marta dengan penuh kasih. Marta, Marta, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, tentunya teguran dengan penuh kasih, ya, dari Tuhan Yesus kepada Marta. Saudara, mengapa kita mudah stres di dalam kehidupan kita? Mengapa kita cemas dengan hari besok, padahal hari besok belum kita hidupi? Mengapa kita cemas dengan minggu depan, padahal minggu depan belum kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua? Mengapa kita sibuk dengan penilaian-penilaian orang lain, sehingga membuat jiwa kita pusing sendiri? Karena penilaian-penilaian manusia itu dalam setiap hidup saudara, padahal saudara tidak hidup sama mereka setiap hari. Mengapa kita mudah stres? Mengapa kita cemas dengan hari besok?
Saudara, mengapa kita cemas dengan apa kata orang? Mengapa kita cemas dengan pencapaian-pencapaian kita? Saudara, karena kompas jiwa kita itu menunjuk kepada banyak perkara. Ya, materi, pengakuan dunia, bukan kepada Kristus yang satu-satunya jaminan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, inilah yang kedua. Timbulnya kecemasan dan kegusaran, gejala yang kedua. Saudara, Yesus berkata tadi, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Kata menyusahkan diri, Bapak Ibu Saudari, ya menggunakan kata toribaze. Toribaze itu artinya merujuk pada air yang bergolak penuh lumpur. Ya, itu merujuk pada air, Bapak Ibu Saudari, yang bergolak itu, atau ada keributan yang bising. Itulah kata toribaze, yang menyusahkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kegusaran batin di dalam setiap kehidupan manusia, itulah indikator kuat. Itulah indikator akurat bahwa ego kita sedang mengambil alih tata Allah. Ketika kita memprioritaskan opini-opini manusia, ketika kita memprioritaskan keamanan finansial dalam setiap hidup kita semua, atau performa pelayanan kita, saudara, lebih daripada Tuhan, saudara, kita sedang memikul beban yang tidak pernah dirancang untuk jiwa kita pikul. Jiwa yang kompasnya bergeser akan selalu merasa kurang, akan selalu merasa dikejar-kejar waktu, akan mudah tersinggung dalam setiap kehidupannya. Sama seperti Marta yang akhirnya, saudara, dia mengerjakan yang baik, tapi akhirnya dia menyalahkan Maria karena tidak membantu dia. Ya, dia menegur Yesus, Tuhan Yesus, kasih tahu dong sama Maria, suruh bantu aku. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara, hati-hati. Kalau jiwa kompasmu itu bergeser, saudara akan selalu merasa kurang. Saudara selalu merasa dikejar-kejar oleh waktu. Saudara akan selalu mudah tersinggung, atau saudara mudah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Pada akhirnya saudara akan menyalahkan orang lain, keadaan, atau menyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka hari-hari ini, saudara, saya mau mengajak, bisingnya jiwa kita seringkali itu dimulai dari layar ponsel kita. Kita bangun pagi-pagi, kalau dulu, zaman dulu itu lewat televisi. Kalau sekarang mungkin berita sudah kita dapatkan bukan hanya lewat televisi. Mungkin saya sendiri, saudara, udah jarang nonton televisi. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudari ya, tetapi walaupun saya punya televisi di rumah, tetapi tidak pernah saya onin, Bapak Ibu Saudari. Kalau dulu kan kita masih pengen cari berita di televisi, kita buka berita ini, berita itu. Kalau sekarang semua di media sosial ada, di layar handphone semua ada. Saudara, kita bangun pagi-pagi langsung memeriksa notifikasi. Kita membandingkan hidup kita dengan reels orang lain, dengan story orang lain. Lalu kita masuk ke dalam pusaran kecemasan setiap hari dalam hidup saudara. Maka mari, saudara, sebelum kalian menyapa dunia ini, Bapak Ibu Saudari, lewat pekerjaan, bisnis, ponselmu, ya di pagi hari itu, sapalah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Sapalah Tuhan terlebih dahulu dalam keheningan. Ambillah waktu 5 menit, 10 menit, setengah jam, sampai 1 jam. Saudara, tanpa gadget, tanpa handphone ketika kalian bangun tidur, duduklah di kaki Tuhan Yesus. Katakan dengan tulus, Tuhan, jiwaku ini milikmu. Jiwaku ini milikmu hari ini. Tarik aku dekat padamu sebelum aku ditarik dunia. Jangan biarkan algoritma dunia mengatur arah kompas hidupku. Saudara, doakanlah seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah yang pertama, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara. Gejala kompas yang bergeser. Yang kedua, saudara, untuk menata ulang kompas jiwa kita agar kembali lurus sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Ya, selain saudara diingatkan, kenali gejala kompas jiwa yang bergeser dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saudara mulai hilang fokus pada hal yang utama, ada timbulnya kecemasan dan kegusaran, ya, yang tadi sudah kita belajar. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menata ulang jiwa kita agar kembali lurus sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Saudara, yang kedua kita belajar, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menemukan kembali arah kompas itu. Saudara, ya yang kedua ini saudara diingatkan untuk menemukan kembali arah kompas itu.
Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jika kompas dalam jiwa kita sudah mulai bergeser kemana? Arah utara yang mutlak yang seharusnya itu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan sangat tegas dalam khotbah di bukit. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah arahnya. Saudara, ya, bukan apa yang ditambahkan kepadamu yang menjadi fokusnya, tetapi yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah arah kompas bagi jiwamu. Itulah Bapak Ibu Saudari arah utara yang mutlak di dalam kompas hidupmu, yang seharusnya engkau dan saya ikuti. Saudara, prinsip ini adalah hukum prioritas ilahi. Ada dua hal yang harus diletakkan di puncak prioritas kehidupan manusia. Yang pertama, saudara, carilah dahulu kerajaannya. Seek first his kingdom. Ya, dalam bahasa Jermannya seek first his kingdom. Maksudnya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu kerajaannya. Saudara, mencari kerajaan Allah berarti saudara dan saya menempatkan Allah sebagai raja yang memegang kendali atas seluruh area kehidupan kita. Dialah yang berhak memegang kendali atas seluruh area kehidupan saudara dan saya. Itulah ketika saudara belajar mencari kerajaan Allah. Berarti saudara sedang menempatkan Allah sebagai yang nomor satu, sebagai raja. Dialah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita semua. Saudara, dalam keluarga, apakah benar-benar Kristus sudah memerintah atau ego kita yang memerintah keluarga kita? Dalam pekerjaan-pekerjaan kita atau bisnis kita, apakah kita mencari keuntungan dengan cara-cara yang memuliakan Tuhan? Atau saudara menghalalkan segala cara, suap menyuap, ya Bapak Ibu Saudari, korupsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, manakah yang mau kita prioritaskan? Dalam setiap waktu-waktu kita, apakah waktu terbaik kita berikan untuk duduk di kaki Tuhan seperti Maria? Atau kita hanya memberikan sisa-sisa waktu kita di penghujung hari saat nanti sudah kelelahan? Bayangkan 5 menit saja tidak bisa, ya, kita sudah mulai tertidur Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita prioritaskan waktu terbaik kita untuk duduk di kaki Tuhan. Dan saya rekomendasi di pagi hari, ya, ketika saudara sudah mendapatkan kesegaran yang ekstra, yang maksimal, ketika saudara bangun tidur di pagi hari, saudara belajar mencari wajah Tuhan. Ya, di awal hari, saudara kita belajar memberikan waktu terbaik kita untuk duduk di kaki Tuhan, seperti Maria. Ya, jangan saudara memberikan sisa-sisa waktu saudara di penghujung hari saudara. Ya, inilah yang pertama saudara diingatkan untuk menemukan kembali arah kompas hidupmu. Saudara, carilah kerajaan Allah. Cari terlebih dahulu. Mencari kerajaan Allah berarti saudara menundukkan kehendak bebas kita di bawah kedaulatan Allah. Manusia itu punya kehendak bebas. Ya, saudara bisa memilih mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau berkeluarga dengan siapa. Ya, mau menikah dengan siapa, mau punya rumah di mana, mau punya kendaraan, mau pekerjaan seperti apa. Ya, saudara punya kebebasan, mau ke gereja atau tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara mau membaca Alkitab atau tidak. Saudara diberikan kebebasan dalam setiap hidup saudara. Sama seperti Adam kan, diberikan kebebasan. Hanya Tuhan pandu, jangan kamu makan pohon itu. Nanti kalau kamu mau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, nanti kamu akan mati. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan kasih panduan sama Adam dan Hawa. Tuhan kasih kehendak bebas dalam setiap kehidupannya. Saudara, tentunya di bawah kedaulatan Allah. Bapak Ibu, kita tahu ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, kita belajar menundukkan kehendak bebas kita di bawah kedaulatan Allah. Kita tahu punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu kita mau tundukkan Bapak Ibu Saudari di bawah kedaulatan Allah. Utara yang mutlak dari kompas jiwa manusia adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu pasti. Ya, kalau saudara pengen tahu kompas jiwa manusia yang paling mutlak, kalau saudara pengen tahu arah utaranya apa yang paling penting, prioritas dalam setiap hidup manusia, yaitu menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Makanya kenapa channel Pastor Deso setiap hari bareng-bareng Bapak Ibu Saudari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan. Supaya apa?
Supaya saudara semakin mengenali kesenangan hati Tuhan. Saudara rindu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga yang tadinya kita punya cita rasa dunia, ketika saudara terus merenungkan firman Tuhan, saudara cita rasa dunia itu mulai pudar ya dalam setiap hidup saudara. Saudara hari-hari ini makin memiliki cita rasa surga dalam setiap hidup saudara. Yang artinya yang tadinya dunia itu penting dalam setiap hidup saudara, sekarang saudara nggak pusingin lagi. Karena saudara tahu hidup saudara harus mencari kerajaan Allah. Nanti semua akan ditambahkan. Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak, ya, dalam kuliah, dalam mengelola keuangan, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah ini semua menguntungkan saya, bukan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini memperluas pengaruh kerajaan Allah dalam hidupku? Itu yang penting. Makanya saya selalu bilang di akhir-akhir sesi, saudara dukung selalu pekerjaan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menyertai setiap hidupmu, demikian kamu juga belajar menyertai setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, menyertai pekerjaan Tuhan artinya saudara belajar mendukung. Saudara miliki hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Ketika saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan, saudara membantu menolong orang di luar sana yang kekurangan dalam hidup saudara, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Jangan saudara abai seperti orang kaya yang abai terhadap Lazarus. Setiap hari Lazarus ada di rumah orang kaya tersebut. Salah satunya untuk menyelamatkan kehidupan orang kaya itu, tetapi orang kaya itu abai, masa bodoh, nggak mau menyertai pekerjaan Tuhan. Seharusnya Lazarus itu pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang kaya tersebut. Tetapi dia abai, dia hanya makan, minum, pesta pora dalam setiap kehidupannya. Dia lupa untuk menolong kehidupan sesamanya. Padahal dia sanggup. Hati-hati Pak Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya selalu berdoa, atau saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari, kalau ada Lazarus di sekitar kita yang perlu saudara tolong. Saudara, apalagi komando Roh Kudus sudah bilang, tolong orang tersebut, tolong orang itu, tolong keluarga itu. Dukung selalu, sertai pekerjaan Tuhan lewat pribadi orang tersebut. Saudara, kita belajar untuk melakukannya dengan setia. Itulah menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, mari. Bukan untuk menguntungkan saya sekali lagi. Dalam bisnismu, dalam mendidik anakmu, dalam mengelola keuangan-keuanganmu. Tetapi apakah ini memperluas pengaruh kerajaan Allah dalam hidupku dan keluargaku? Saudara, jiwa kita itu dirancang untuk menyembah Sang Raja. Amin. Jiwa saudara dirancang untuk menyembah Sang Raja. Jika kita menghentikan pencarian akan Tuhan dan menggantinya dengan berhala-berhala dunia, maka saudara, jiwa kita itu akan mengalami kekeringan rohani. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudari, saudara akan emptiness. Saudara akan mengalami Bapak Ibu Saudari yang namanya kekeringan dalam setiap hidup saudara. Kekosongan yang menyakitkan dalam setiap hidupmu. Karena saudara menggantinya dengan berhala-berhala duniawi. Itu yang dialami Salomo Bapak Ibu Saudari. Betul ya? Itu yang dialami Salomo. Salomo mencari Bapak Ibu Saudari kesenangan-kesenangan dunianya. Ya, lewat harta, lewat wanita. Bahkan berapa ribu wanita dia punya dalam setiap hidupnya. 700 dan 300 Bapak Ibu Saudari, baik istri maupun gundik dalam setiap kehidupan Salomo. Tetapi itu tidak bisa memuaskan jiwanya. Saudara, dia mengisinya dengan berhala dunia, tetapi pada akhir hidupnya, saudara, ada penyesalan yang dia juga sampaikan. Aduh, semua yang kau kejar itu sia-sia. Tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah memiliki spirit takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Maka mari saudara diajak untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, untuk menemukan kembali arah kompas kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya mengajak kita semua untuk memahami prinsip ini, yang hukum prioritas ilahi. Ya, jadi hukum prioritas ilahi yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah yang harus diletakkan, ya Bapak Ibu Saudari, di puncak prioritas hidup kita semua, lebih daripada apapun. Ya Bapak Ibu Saudari, lebih daripada rumah tanggamu, lebih daripada pekerjaanmu, pelayananmu, dan lain sebagainya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, carilah kebenarannya. Matius 6 tadi ya, 33. Ya, carilah dahulu dan kebenarannya.
Mencari kebenarannya berarti hidup kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Ya, saudara mau dipandu lewat firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Itulah mencari kebenarannya. Saudara ada di channel ini bukan karena saya pinter nyanyi. Saya ini ya biasa aja kalau nyanyi, Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan karena waktu itu ada yang bilang, oh saya ini mirip sama ini, mirip sama itu. Bukan karena itu, tetapi karena firman Tuhan yang dibagikan. Bapak Ibu Saudari, bukan karena pribadi saya, tetapi karena firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga lewat setiap firman Tuhan yang disampaikan, hidupmu itu diselaraskan, Bapak Ibu Saudari. Hidupmu itu mau dipandu dengan firman-Nya. Saudara, jiwa manusia itu tidak akan pernah tenang jika hidup dalam kompromi terhadap dosa. Tidak akan pernah tenang dalam setiap hidup saudara. Maka kompas yang benar akan selalu mengarahkan kita kepada kekudusan. Ingat baik-baik. Kompas yang benar akan mengarahkan saudara kepada kejujuran. Catat baik-baik. Dan kompas yang benar akan selalu mengarahkan kita kepada kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah ketika saudara mau belajar mencari kebenarannya, hidupmu dipandu, diselaraskan dengan firman-Nya, kamu akan belajar menjadi taat. Maka jangan bilang saudara, aku mau percaya sama Tuhan Yesus tapi aku nggak mau taat. Nggak bisa Pak Bu. Itu udah include bagian, kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu belajar taat. Hidupmu belajar diselaraskan dengan firman Tuhan. Hidupmu diarahkan kepada kekudusan. Hidupmu diarahkan kepada kejujuran dan kasih. Nah, bisa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita melayani Tuhan, kita pengen percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita mau hidup suka-suka kita. Nggak bisa. Ya, seperti waktu itu ada podcaster atau artis di Indonesia ngomong, Bapak Ibu Saudari yang pernah ketangkap, ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidupannya. Wah dia pengen sih percaya Tuhan Yesus, tapi terlalu banyak aturan. Harus taat ini, harus taat itu. Ya memang seperti itu. Saudara harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kan saudara sedang diangkat menjadi anak raja, anak Allah. Anggaplah kalau Raja Inggris yang sekarang siapa tuh? Raja Charles. Bapak Ibu Saudara, anggaplah Raja Charles itu, saudara, dia mengambil saudara di tengah jalan. Pasti dia akan ajarkan sikap-sikap anak kerajaan dalam setiap kehidupannya. Ya, diajarkan kepada saudara, begini loh cara makannya. Begini loh kalau ketemu sama orang. Begini loh nyapa orang. Begini tata bahasanya. Begini dan begitu dan lain sebagainya. Saudara akan diajarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan daripada Inggris itu, supaya Bapak Ibu Saudari itu boleh menjadi bagian dalam hidupmu. Ya, makanya Pangeran William itu diajar tata cara itu Bapak Ibu Saudari, sehingga nanti dia bisa memimpin, menggantikan papahnya. Diajar nilai-nilai ya dalam setiap kehidupannya. Apalagi kita, saudara-saudari yang diangkat dari jalanan, misalkan masuk ke dalam kerajaan Inggris, ya kita perlu belajar nilai-nilai kerajaan itu. Sama, saudara yang mau mengenal Yesus Kristus, bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi saudara rindu hidup diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena jiwamu tidak akan pernah tenang jika saudara masih hidup dalam kompromi akan dosa. Kompas yang benar akan selalu mengarahkan saudara tadi kepada apa saja? Kekudusan, kejujuran, dan kasih. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah ketika saudara mau mencari kebenaran. Bapak Ibu, ada janji di balik prioritas yang benar. Di sana juga dikatakan, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, ini adalah paradoks iman tentunya. Dunia mengajarkan cari dahulu uang, cari dahulu popularitas, cari dahulu keamanan, baru kamu bisa tenang. Kalau kamu punya uang kan, kalau kamu punya uang banyak, kamu tuh bisa tenang. Kalau kamu punya popularitas, kamu tuh bisa tenang. Kalau kamu punya keamanan, waduh, kamu pasti bisa tenang. Itu dunia mengajarkan demikian. Tetapi Tuhan Yesus membalikkan logika itu. Kamu carilah aku terlebih dahulu. Maka kebutuhan-kebutuhan fisikmu, masa depanmu, keluargamu, nanti aku yang pelihara. Tetapi kamu cari dahulu aku. Itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus membalikkan logika itu seperti itu. Allah kita bukan Allah yang pelit. Allah kita bukan Allah yang kikir. Dia tahu apa yang kita perlukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi dia tidak ingin pemberiannya itu di dalam setiap hidup saudara itu merusak hidupmu. Menggantikan posisi sang pemberi itu di dalam hati saudara dan hati saya. Ya, saudara, dia tahu apa yang kita perlukan.
Kalau saudara mungkin masih terbatas dalam hal-hal tertentu dalam ekonomi saudara, ya, mungkin saja saudara belum bisa dipercaya oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Mungkin kalau Tuhan kasih berlimpah, saudara akan menjadi manusia yang lupa diri, menjadi manusia yang rusak. Tapi makanya Tuhan kasih pelan-pelan, sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat menjadi pengelola yang baik di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan itu. Sehingga saudara ingat, pemberian-pemberian Tuhan itu jangan sampai menggantikan posisi sang pemberi, yaitu Tuhan di dalam hati saudara. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita sama-sama belajar. Itulah maksud cari kebenarannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kebenarannya di kayu sune itu bukan sekedar moralitas yang baik, bukan hanya menjadi manusia yang baik, tetapi Bapak Ibu Saudari, kebenarannya atau di kayu sune itulah sebuah posisi yang selaras dengan standar Allah. Saudara sedang menata ulang prioritas hidup saudara, dan itu berarti saudara berani hidup berbeda dari arus dunia ini. Bapak Ibu Saudari, ya, kalau saudara menemukan ikan yang mati sama ikan yang hidup di sungai, bagaimana membedakannya? Kalau ikan yang mati pasti terbawa arus, tetapi ikan yang hidup, Bapak Ibu Saudari, itu pasti melawan arus. Itulah yang membedakan ikan yang mati dengan ikan yang hidup. Demikian juga dengan anak-anak Allah. Saudara bisa menjadi anak-anak Allah yang hidup, atau anak-anak Allah yang berjalan dengan arus dunia ini. Yang membedakannya, Bapak Ibu Saudari, berani melawan arus dunia ini. Dunia mengajarkan untuk menyikut sesama demi naik ke atas. Kalau kamu mau kaya, korupsi yang banyak, paling dihukum paling 35 tahun. Kan lumayan korupsi 100 miliar. Nanti bayar ini bayar itu paling cuma ya 5-10 miliar. Nanti kamu dapat 90 miliar. 5 tahun kalau divonis, nanti 5 tahun berikutnya udah ada 100 miliar atau 95 miliar dalam hidupmu. Ya sudahlah, nggak apa-apalah korupsi. Ya saudara, itu dunia mengajarkan seperti itu. Dalam buat program-program supaya bisa diambil duitnya, ya, dengan mengatasnamakan program ya untuk rakyat, bantuan untuk ini. Tapi nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudari, duitnya juga dikorupsi juga. Ya, itu mental tuh udah pada rusak Bapak Ibu Saudari. Maka kita berdoa. Ya, kalau orang-orang yang berdemo, ada orang-orang katanya yang berdemo hari ini, mereka demo turun ke jalan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, demo kita di dalam doa. Bawa di dalam doa. Bapak Ibu Saudari, kalau ada sesuatu yang tidak baik di negeri saudara, di wilayah saudara, berdoa dalam hadirat Tuhan. Demo kita di hadirat Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalau pemimpin-pemimpin itu tidak sesuai dengan jalannya Allah dalam setiap hidup saudara, ya, untuk memimpin satu bangsa, satu kota, nanti Tuhan yang mengganti dengan cara-caranya. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak lama pemimpin-pemimpin yang hanya Bapak Ibu Saudari lip service saja, nggak lama. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita sama-sama belajar. Dunia mengajarkan untuk menyikut sesama Bapak Ibu Saudari supaya saudara bisa naik ke atas. Tetapi kebenaran Allah mengajarkan saudara jangan nyikut, tetapi kasihi, layani. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, saudara sebagai anak-anak Allah, belajar untuk mengasihi. Belajar untuk memimpin dengan benar, berintegritas. Layani mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, hadirkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kompas yang lurus ke arah utara itu akan membuat kita tetap berjalan dalam integritas. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat, saudara akan tetap berjalan ke dalam rencana Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ayo saudara, inilah pentingnya saudara dan saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, ketika ada kata ditambahkan di sana, berarti saudara itu diberikan sebagai bonus. Ya, prostesatai Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Yunaninya. Prostesatai. Ya, kata ditambahkan itu. Saudara, itu berarti diberikan sebagai bonus, diberikan sebagai pelengkap. Jadi saudara, ini adalah ujian kepercayaan. Apakah saudara dan saya memandang Allah sebagai Bapa yang bertanggung jawab dalam hidupmu? Atau kita diam-diam berpikir bahwa kita hidup ini hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Gak ada orang yang peduli sama saya. Mereka mau bodoh amat. Makanya saya harus berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Saudara,
Jangan-jangan hati kita diam-diam berpikir seperti itu. Atau saudara mau belajar bahwa ini adalah ujian kepercayaan dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat memandang Allah itu sebagai Bapa yang pasti akan bertanggung jawab. Amin. Ada di sini Bapa yang nggak bertanggung jawab sama anak-anaknya? Mungkin ada ya, kalau manusia, Bapak Ibu Saudari, ya, buat anak, tetapi ketika anaknya itu sudah besar ditinggalkan rumah tangganya, istri, termasuk anak-anaknya ditinggalkan kawin lagi. Ada ya Bapak Ibu Saudari? Mungkin ada. Ya. Tapi Bapak yang bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudari, Bapak yang baik saja ukuran dunia, seharusnya walaupun dia meninggalkan, dia tetap perhatian sama anaknya. Dia tetap memberikan uang, ya Bapak Ibu Saudari, setiap bulan kepada mantan istrinya atau kepada anak-anaknya itu. Saudara, apalagi Bapamu yang di surga, dia pasti bertanggung jawab atas setiap kehidupanmu. Jadi ketika saudara dan saya prioritas kita benar, Allah itu akan menggaransi kebutuhan-kebutuhan kita. Ingat ya, bukan keinginan, tapi menggaransi apa yang kau butuhkan pasti tercukupi. Kalau saudara menaruh prioritas-prioritas yang benar itu, saudara tidak akan pernah kekurangan karena mendahulukan Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya prinsip matematika surga itu beda sama prinsip dunia. Kalau kita punya 10 prinsip matematika dunia, kita kasih 5, kita beri 5, sisanya 5. Tapi matematika surga, saudara punya 10, kasih 5, bisa jadi 15, bisa jadi 20. Sisanya nanti bisa jadi 25, sampai saudara bingung, kok bisa ya? Saya memberi tetapi kok saya nggak pernah kekurangan. Saya memberi tapi kok saya selalu dicukupi. Itulah matematikanya surga. Tetapi bagi orang-orang yang kikir, yang pelit, selalu saja kekurangan. Bapak Ibu Saudari, aduh Pak Pendeta, gimana saya bisa mendukung orang tersebut? Gimana saya mau mendukung menyertai pekerjaan Tuhan? Saya aja hidup saya pas-pasan Pak Pendeta. Maka Bapak Ibu Saudari, demikianlah imanmu dalam setiap hidupmu. Maka mari miliki prioritas yang benar ini. Saudara dan saya ingat baik-baik, Allah akan menggaransi kebutuhan. Saudara tidak akan pernah berkekurangan karena saudara mendahulukan Tuhan. Justru saat kalian menaruh Tuhan di tempat yang utama, Dia prioritas yang pertama, yang paling penting dalam setiap hidup saudara, Anda sedang mengizinkan sumber segala berkat itu mengalir. Mengalir tanpa batas, tanpa sumbatan ke dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Ya, karena saudara menjadi orang yang telah dipercaya oleh Allah. Maka saudara tidak akan pernah berkekurangan ketika saudara mendahulukan Tuhan dan kerajaan. Maka mari saudara tatalah ulang prioritas kita dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ya, belajar mencari kerajaan Allah tidak berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, lalu kita tinggal 24 jam di dalam gereja, kita sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Tidak selalu demikian Pak Bu. Ini tentang bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari. Bagi para papa, para mama, ya, yang bekerja keras dalam setiap hidup kalian semua, menata ulang prioritas itu berarti tidak menukar kehadiran kalian di tengah-tengah keluarga demi lembur yang tidak ada habisnya itu. Ya, lembur itu tidak ada habisnya kalau saudara ikuti terus. Saudara ingat bahwa anak-anakmu itu lebih butuh teladan iman. Mereka lebih butuh kehadiran kalian daripada fasilitas-fasilitas mewah yang kalian berikan kepada mereka. Yang kalian kejar itu sampai nanti kalian kelelahan sendiri. Akhirnya saudara tidak sadar anakmu mulai membesar, sudah besar. Ya, ternyata saudara, kita lupa bahwa mereka butuh teladan iman dari sekedar harta yang saudara berikan setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya. Ya, ayo tata ulang bagi para papa dan mama. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan tukar kehadiran kalian di tengah-tengah keluarga. Makanya saya senang bukan hanya papa dan mama yang ada di rumah, tetapi papa mama yang hadir di rumah. Ya, papa mama yang hadir di rumah. Secara fisik, secara spirit, Bapak Ibu Saudari kalian hadir. Jangan saudara ada di rumah tetapi pikiran saudara kemana-mana. Pegang handphone selalu. Anak-anakmu Bapak Ibu Saudari masa bodoh, mau main di mana juga masa bodoh. Mau main handphone berjam-jam juga masa bodoh. Jangan Pak Bu. Ya, saudara, anak-anak kita butuh teladan iman. Mereka butuh kehadiran kita semua. Bagi kita di dalam dunia profesi, mari bawa Kristus ke tempat pekerjaan kita. Mari bawa Kristus ke tempat kuliah,
ke tempat studimu yang masih sekolah. Saudara, mari kita bawa Kristus ke dunia di mana kita ada dalam profesi kita masing-masing. Sebelum mulai melayani pelanggan saudara, sebelum saudara membuka toko, atau sebelum saudara mengajar mahasiswa, atau memeriksa pasien saudara sebagai dokter, sebelum saudara mengajar anak-anakmu, mungkin saudara sebagai guru, ya di sekolah saudara, saudara berdoalah di meja kerja kalian. Tuhan, tempat ini adalah ladang misimu. Biarkanlah kejujuranku hari ini, biarkanlah keramahanku hari ini, dan caraku bekerja mencerminkan kebenaranmu. Saudara yang terkasih, ketika pekerjaan berubah menjadi ibadah, maka kelelahan itu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Kelelahan-kelelahan yang kita miliki itu akan berubah menjadi sukacita. Maka Bapak Ibu Saudari, ubahlah setiap pekerjaan-pekerjaanmu menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Maka ibadah itu bukan hanya ada di gereja. Ibadah itu bagaimana saudara menjalani setiap harimu, ya, dan saudara mempermuliakan Tuhan di dalam setiap harimu. Bukan ibadah hari Minggu tidak perlu, ya Bapak Ibu Saudari, itu juga perlu untuk saudara memiliki sabatikal, saudara memiliki waktu istirahat sejenak. Nanti saudara diperlengkapi lewat firman Tuhan, sehingga saudara dapat menjalani minggu itu dalam setiap hidup saudara. Betul ya? Seperti itu kan? Bapak Ibu Saudari, bukan saudara ke gereja, saudara cari, karena nanti habis itu bisa jalan-jalan nih, buat makan ke mall ini, ke mall itu. Ya, bukan itu yang kita cari. Kita ke gereja, Bapak Ibu Saudari, untuk kita diperlengkapi. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Jadi jangan cari gereja yang maksud saya Bapak Ibu Saudari, walaupun dia dekat dari rumah, tetapi hati dan jiwamu tidak makan rohani di sana. Ya, saudara tidak diajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, saudara sia-sia kalian ke gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, maka mari sejauh apapun gereja saudara, kalau gereja itu mengajarkan kebenaran, Bapak Ibu Saudari mau 1 jam saudara perjalanan, 2 jam, terus saudara mesti masuk tol, enggak apa-apa. Ya, bukan karena dekatnya saudara terberkati, justru karena kebenaran yang disampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara sudah menemukan kebenaran itu, saudara mari kita bawa ke tempat kita masing-masing. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, maka bagaimana kita menata ulang setiap kompas jiwa kita. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak boleh berhenti menjadi pengetahuan saja. Tetapi saat hari ini saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita bisa mempraktekkan, menata ulang prioritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, evaluasilah waktu dan hatimu. Ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, evaluasi kembali waktu dan hati kita. Coba periksa kemana waktumu, kemana energimu, kemana uangmu itu paling banyak mengalir dalam setiap hidup saudara. Apa hal pertama yang kalian cari mungkin ketika saudara bangun pagi? Saudara, ayo evaluasi waktu dan hati kita semua. Apakah saudara memegang gadget untuk saudara melihat dunia? Atau saudara ketika pagi hari itu saudara belajar mencari wajah Tuhan, saudara berlutut dalam setiap doa-doa saudara. Saudara, evaluasi ini adalah cara kita memeriksa kemana arah jarum kompas itu saat ini dalam setiap hidup kita semua. Ya, coba periksa kemana waktumu hari-hari terakhir ini, kemana energimu tersita, kemana uangmu itu paling banyak mengalir dalam setiap hidup saudara. Maka evaluasi waktu dan hatimu. Ya, seperti Amsal tulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempraktekkan atau menata ulang prioritas kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, beranilah berkata tidak pada hal-hal yang kurang penting. Beranilah berkata tidak. Marta itu harus belajar membatasi menunya Bapak Ibu Saudari, agar ia punya waktu duduk diam bersama Maria di dekat kaki Tuhan Yesus. Saudara, tetapi dia tidak membatasi waktu itu. Dia tidak berani berkata tidak pada hal-hal yang kurang penting. Saudara, kita tidak bisa melakukan semua hal di dunia ini. Kita harus berani berkata tidak pada kesibukan-kesibukan yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saudara harus berani berkata kepada kawan-kawanmu. Kalau misalkan kita bertemu hanya untuk bergosip, ya bersenda gurau, gosipin si ini, gosipin itu, nanti ketemu kawan lama, cinta lama bersemi kembali Bapak Ibu Saudari ya.
Tiba-tiba saudara jadi nggak sejahtera dalam rumah tangga saudara karena saudara punya cinta lama, ya, ketemu dengan teman-teman lama waktu sekolah dulu dalam setiap hidup saudara. Jangan seperti itu. Kalau memang saudara tahu komunitas itu tidak membangun imanmu, saudara harus berani berkata tidak. Ya, pada kesibukan-kesibukan yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di setiap waktu-waktu kita semua. Ya, biasanya orang-orang Batak itu di hari Minggu tuh ada tuh Bapak Ibu Saudari. Harisan setiap minggu nanti dari marga ini, dari marga itu, dari marga Ono dan lain sebagainya. Setiap minggu ada saja arisan. Ya, dulu waktu saya muda tuh saya menemukan tuh bukan satu keluarga, beberapa keluarga dari wilayah yang sama. Kalau ke gereja, ya Pak Bu, ya bisa dihitung kali pakai jari. Tapi kalau arisan, waduh Pak Bu nomor 1, Bapak Ibu Saudari. Ya jangan demikian, cari Tuhan terlebih dahulu. Setelah saudara belajar mencari wajah Tuhan, barulah saudara menyisihkan waktu untuk menjadi berkat di tengah-tengah ya arisan keluarga besar. Boleh, bukan nggak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kan kadang arisan di dalam orang-orang Batak itu kan waktunya lama Bapak Ibu Saudari. Ya bisa berjam-jam. Ya padahal itu bisa ya kalau kita bertemu dengan keluarga, misalkan arisan lalu kemudian 1 jam saudara pakai untuk berdoa, memuji, menyembah, dengar firman Tuhan. Nanti 1 jam lagi saudara berfellowship, makan-makan. Jadi nggak usah sampai 5-6 jam, 7 jam ya Bapak Ibu Saudari. Jadi evaluasi kembali waktu dan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menata ulang. Tadi itu sudah dikatakan beranilah berkata tidak pada yang kurang penting. Yang ketiga, bangunlah mesbah pribadi di kaki Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, bangunlah mesbah pribadimu di kaki Tuhan setiap hari. Maka jadikan waktu teduh pribadi, doa, merenungkan firman sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar. Saudara boleh bangun 4:30 pagi, jam 5 pagi. Saudara, ayo miliki waktu-waktu itu sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar. Atau saudara boleh menjadikan channel ini sebagai salah satu saluran untuk saudara datang kepada Tuhan. Ya, salah satu boleh. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika saudara, Tuhan, aku rindu setiap jam 7 ini atau jam 7-an, jam 7:30 pagi di channel Pastor Deso itu waktu matiku untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk menikmati hadirat Tuhan. Jangan biarkan pelayanan, jangan biarkan pekerjaan atau bisnis saudara merampok waktu intimmu dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan pelayanan-pelayanan kita, kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, maupun bisnis-bisnis kita itu merampok waktu intim saudara dengan pencipta jiwamu. Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Bangunlah mesbah pribadi di kaki Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari, jiwa manusia itu rapuh jika bersandar pada dunia yang terus berubah. Dan jika hari-hari ini kalian merasa lelah secara mental, kalian cemas yang berlebih dalam setiap hidup kalian, atau kalian hampa di tengah-tengah kelimpahan, ya, padahal saudara banyak harta saudara, tetapi saudara tetap merasa kosong di tengah-tengah kelimpahan saudara, ketahuilah bahwa jiwamu itu sedang merindukan rumahnya, jiwamu itu sedang merindukan kompasnya. Saudara, kalau saudara jiwamu itu sedang kosong, jiwa saudara hampa, mental saudara ya lelah dalam hidup saudara, dan saudara cemas berlebih, itu tandanya kompas saudara sedang salah arah menunjuk dalam setiap hidup saudara. Dan ingatlah perkataan Tuhan Yesus kepada Marta, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 tadi ayat 42. Saudara, bagian terbaik itu adalah apa? Yesus sendiri ternyata. Bagian terbaik itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika kita menata ulang prioritas kita, saudara, kita menjadikan Tuhan Yesus yang terutama, maka jiwa kita akan menemukan ketenangan sejati yang tidak bisa ditawar oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa saudara sedang merindukan rumahnya, dan rumah kita semua adalah kembali dalam hadirat Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat, pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Sang pemilik jiwa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Bapa,
ampuni kami. Ampuni kami jika selama ini kami membiarkan bisingnya dunia merampok waktu intim kami dengan Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali seperti Marta menyusahkan diri kami dengan banyak perkara-perkara yang fana, sementara kami mengabaikan Engkau yang ada dekat dengan kami. Hari ini di hadapan altar-Mu yang kudus, melalui channel Pastor Ndeso, kami mengambil keputusan iman. Kami menurunkan ego kami. Kami menurunkan Tuhan kekhawatiran kami. Dan kami rindu, kami menaikkan Engkau di atas yang tertinggi, di atas tahta yang tertinggi dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang mutlak bagi kompas jiwa kami. Ketika badai kehidupan itu datang, biarlah pandangan kami tetap tertuju hanya kepadamu saja. Dan mulai hari ini Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Jamah setiap hati ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan, di dalam meja makan keluarga kami, di ruang tamu keluarga-keluarga kami, di kamar-kamar tidur kami semua, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis kami, dan dalam setiap tarikan nafas kami, nama-Mu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus yang dipermuliakan. Kami percaya saat hari ini Tuhan, kami mau terus belajar mendahulukan kerajaan-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang setia, yang akan mencukupkan, yang akan memelihara, yang akan membentengi setiap hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, setiap umat-Mu yang hadir. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami boleh kembali menjalani kehidupan kami hari ini dengan jiwa yang telah ditata ulang, dipenuhi oleh damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita yang melimpah dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Terima kasih buat pesan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Apapun yang sedang kami kerjakan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, studi-studi kami Bapa, rahmatilah, berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka, kami semua boleh terus belajar. Oh Tuhan, dengar-dengaran kepada firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang memberikan kehidupan. Kami bukan hanya untuk mendengar, tetapi kami ada di tempat ini untuk belajar menghidupi setiap firman-Mu yang mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah apa yang sedang Kau kerjakan. Hikmat alam melimpah, penyediaan alam melimpah dalam setiap hidup saudara. Kebaikan-kebaikannya dinyatakan, pemeliharaannya yang ajaib selalu tersedia bagi setiap keluarga-keluarga-Mu, orang-orang yang rindu terus mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap hidup kita semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih dari Tangerang yang pertama ya, sudah mengucapkan thank you ya. Bu Rayatu, God bless you. Ya saudara yang terberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini atau setiap pagi, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Itu tagline Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kalau saudara dengar ada tagline-tagline seperti itu, saudara itu berarti punya tagline Pastor Ndeso. Tapi nggak apa-apa. Kalau saudara mau pakai bagi setiap kehidupanmu di luar sana, no problem ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi satu kehormatan bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, bukan karena saya tidak ada pekerjaan Bapak Ibu Saudari, tapi pekerjaan seorang hamba Tuhan yaitu apa? Ya berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari mendidik, mengajar umat supaya melakukan setiap jalan-jalan Tuhan. Itulah tugas kami, itulah pekerjaan kami Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, sama tugas Bapak Ibu Saudari di luar sana juga mulia, tugas seorang hamba Tuhan juga mulia. Jadi sama-sama kita belajar selalu ya lewat channel ini. Terima kasih saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang telah ikut mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Terima kasih buat persembahan, terima kasih buat donasi, terima kasih buat support, terima kasih buat care Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kolekte, terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang saudara berikan selalu lewat channel Pastor Ndeso setiap hari.
setiap periode waktu. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Biarlah setiap persembahan-persembahan itu boleh berbau harum bagi nama Tuhan dan boleh terus memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa, saudara, Tuhan yang telah menyertai kita semua, kita pun belajar untuk menyertai segala pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Maka saudara, kalau Roh Kudus menggerakkan hidup saudara untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudari dapat klik di kiri atas ya Bapak Ibu Saudari, itu nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau yang kedua lewat Social Bus. Nah saudara tinggal pilih saja yang memudahkan saudara untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara ada di luar negeri, saudara punya metode yang ketiga untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat kota ataupun negeri di mana saudara berada, silakan. Yang penting saudara, tadi saya sudah sampaikan BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, itu Ibu Gembala. Nomornya semua sudah lengkap di bio profil TikTok Pastor Deso atau profil TikTok Pastor Deso, atau di deskripsi video-video YouTube saya yang saya tampilkan setiap hari. Semua nomor BCA-nya lengkap, semua sosial busnya juga websitenya juga lengkap. Jadi Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mendukung di sana. Dan saya ingatkan, saudara, jika saudara mendukung, memberikan persembahan-persembahan lewat channel Pastor Deso, saudara milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan saudara, tidak mengkomando hidupmu, saudara nggak perlu ikut-ikutan memberi. Ya, jadi saudara, setiap persembahan itu harus saudara doakan terlebih dahulu. Dan ketika Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu, maka belajarlah untuk setia, Bapak Ibu Saudari, untuk menyertai pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap hari. Jadi kalau saudara cuma sesekali, ya Bapak Ibu Saudari, atau sekali muncul, nanti bulan depan muncul lagi, ya pasti saudara beda sama orang yang setiap hari mengikuti channel ini. Jadi kalau saudara mau mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel ini, Bapak Ibu Saudari, karena saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso setiap harinya, ya maka saudara belajar memberi. Yang ketiga, saudara sedang belajar mengajak setiap jiwamu untuk bermurah hati. Ya, saudara sedang latihan murah hati, ya, supaya dalam jiwamu itu tidak ada yang namanya spirit pelit dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara belajar mempercayakan ya penyediaan dalam hidupmu dan rumah tanggamu kepada Allah yang hidup, ya. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, saudara punya 10, berikan 5 atau berikan 10, nanti hadir lagi jadi 20, jadi hadir lagi 30. Seperti itu matematika kerajaan surga. Kok bisa Pastor Deso? Ya memang seperti itu firman Tuhan katakan, 5 roti 2 ikan. Logikanya nggak pas Bapak Ibu Saudara, tapi sisa 12 bakul. Gimana bisa itu Bapak Ibu Saudara? Itulah matematikanya Tuhan. Yang penting 5 roti 2 ikan itu saudara tabur, ya Bapak Ibu Saudari. Tetap jadi berkat dalam setiap hidup saudara dengan apa yang ada pada saudara. Ingat ya, dengan apa yang ada ya dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sekali lagi ya buat setiap dukungan-dukungan yang saudara berikan, baik waktu, tenaga, pikiran, tap-tap layar, komentar, share-nya. Saudara jangan lupa follow Pastor Deso, jangan lupa subscribe Pastor Deso. Kalau saudara rindu seri-seri pengajaran yang saya sampaikan setiap harinya, saudara sudah hampir 800 khotbah yang sudah saya upload di YouTube, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa belajar di sana. Kalau di YouTube semua, ya biasanya kalau saudara nonton video-video saya itu biasanya 1 jam saja, nggak seperti ini ya. Kalau ini secara live lebih lengkap. Tetapi kalau saudara mau belajar seri-seri pengajaran khotbah, ya saudara mau belajar tentang akhir zaman, saudara mau belajar tentang antikris, saudara mau belajar ya tentang dunia kematian, saudara dapat pelajari, dapat tonton video-video saya yang saya sampaikan, upload di YouTube Bapak Ibu Saudari setiap harinya. Atau saudara mungkin, Pastor saya pagi itu nggak bisa, nah saudara bisa nanti siangnya atau malamnya, saudara, atau besok siang atau besok malamnya ketika sudah diupload kembali saudara menonton, kalau saudara kelewatan, ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, saudara terima kasih, ya sampai ketemu kembali besok di hari Sabtu. Besok sekali lagi kita akan membahas Bapak Ibu Saudari, ada tema keluarga yang Tuhan selalu taruh di hati saya ketika hari Sabtu. Jadi ajaklah istrimu, ajaklah suamimu, ajaklah anak-anakmu untuk datang setiap hari Sabtu, karena temanya tema khusus mengenai tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang parenting. Ya Bapak Ibu Saudari, itu setiap Sabtu saya mendedikasikan setiap tema itu di hari Sabtu, ya Bapak Ibu Saudari, atau tema-tema yang menyangkut tentang keluarga, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa hadir setiap hari Sabtu besok jam
7.15 atau setengah 8 paling lama ya. Pokoknya jam-jam sekitar jam segitu, bisa kelebihan dikit, bisa kekurangan sedikit Bapak Ibu Saudari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, thank you yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Indonesia, thank you. Thank you ya yang dari Malaysia, dari Singapura, tadi yang ada dari Taiwan, dari Hong Kong. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saudara jangan lupa kalau saudara belum ada tempat ibadah, saudara kalau ada di sekitar kota Depok, saudara bisa hadir ya, Depok Jawa Barat ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa hadir dalam ibadah offline kami jam 10 pagi setiap hari minggunya. Kalau memang saudara belum ada rumah ibadah atau tempat ibadah rohani yang menaungkan setiap jiwamu ya. Saudara rindu, karena saudara terberkati, pastor saya rindu karena saya dekat sama Depok. Saya ada di Cibinong, saya ada di sekitar Bogor, sekitar Depok atau Jaksel, Bapak Ibu Saudari, atau di Cibubur, ya ada sekitar wilayah-wilayah itu, saudara bisa datang. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bernaung dalam rumah rohani yang dilayani oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan, sampai bertemu. Nanti saudara bisa catat nomor WA saya, ya Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa ya, saudara perlu nggak nomor WA saya? Saudara jangan lupa masuk ke grup WA Pastor Deso Home ya Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara kami juga punya grup WA ya, Bapak Ibu Saudari bisa masuk di grup WA itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu semua free, gratis, saudara di sana pun saudara diperlengkapi, didoakan ya, setiap pergumulan-pergumulan doa saudara yang sakit, yang membutuhkan pergumulan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan saudara, kami juga mendoakan lewat grup itu. Saudara bisa catat nomornya di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat, nanti saudara bisa bilang, Pastor, aku rindu dong masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Silahkan ya Bapak Ibu Saudari, dan di grup itu gratis semuanya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk kita dengar jadi knowledge, tetapi untuk kita dengar, kita hidupi, sehingga hidup kita berubah. Itu yang paling penting. Kalau kau dengar firman Tuhan hanya untuk menilai-nilai, ya Bapak Ibu Saudari, kalau kau dengar firman Tuhan hanya untuk membandingkan khotbah ini dengan khotbah si itu, saudara, firman Tuhan itu bukan untuk saudara bandingkan dengan si A, si B, si C, ya khusus buat jemaat. Tetapi firman Tuhan yang dibagikan itu untuk saudara hidupi. Itulah yang mengubah, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara mau dengar firman Tuhan dari manapun, hamba Tuhan, pendeta, ya berkaliber atau yang sudah terkenal sekalipun, kalau kau tak pernah menghidupi firman Tuhan, maka nggak akan berubah ya Bapak Ibu Saudari kehidupanmu. Maka yang paling penting adalah ketika saudara mendengar, saudara terberkati lewat apa yang disampaikan di channel Pastor Deso, karena tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lainnya, it's no problem. Yang penting saudara hidupi firman Tuhan yang disampaikan ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara nggak suka sama saya pun tidak apa-apa, tetapi kalau firman Tuhan yang disampaikan, belajar, tangkap nilainya, tangkap poinnya, benih kebenarannya apa, dan hidupilah pesan itu dalam setiap hidup saudara. Itu yang mengubah ya Bapak Ibu Saudari. Jadi di channel ini saudara tidak akan menemukan perdebatan, saya membahas perdebatan-perdebatan orang, komentar-komentar orang, terus saya tampilkan orang yang mau berdebat sama saya. Saudara nggak akan temukan di channel ini. Bukan karena saya tidak bisa berdebat, tapi saya malas berdebat. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau levelnya sama, kalau levelnya beda, ya Bapak Ibu Saudari, kan kita capek. Misalkan kalau di dalam rohani ada level sampai 10, misalkan ya anggap saja saya levelnya sudah di 9 atau di 8 atau di 7. Terus saya melayani orang yang levelnya masih level 1, level 2, kan capek Bapak Ibu Saudari. Ya, mesti kita bawa lagi pelan-pelan ya, itu pun sulit kalau dia udah punya pemahaman sendiri. Kalau kita sama levelnya, anggaplah kita sama levelnya. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti mau menang-menangan Bapak Ibu Saudari. Ya dia nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah. Jadi daripada kita main sahut-sahutan dengan kita berdebat Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara kita layani ya orang-orang yang Tuhan kasih itu, jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan, supaya kita hantarkan setiap orang-orang yang kita layani untuk masuk ke dalam Bapak Ibu Saudari surga yang kekal bersama Tuhan Yesus yang kita percayai dalam setiap hidup kita semua. Lebih indah Bapak Ibu Saudari ya, lebih elegan pelayanan seperti itu daripada pelayanan yang debat sana, debat sini. Kecuali saudara dalam perdebatan itu memang Roh Kudus sudah menggerakkan hati saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Silakan. Kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan hati saudara berdebat dengan cara seperti itu, silakan.
saya pun tidak bisa melarang. Ya Bapak Ibu Saudari, monggo. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi dalam pelayanan pasti Roh Kudus menggerakkan untuk saya tidak seperti itu. Oke? Sudah akan dapatkan ya, seperti tagline itu bersih, menyegarkan, jiwa yang semakin dibersihkan, jiwa yang semakin disegarkan setiap hari ya dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih buat kehadirannya, thank you ya buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya setiap nama-nama, Bu Sri, Bu Masana, Bu Ani, Bu Ana, thank you ya. Setiap teman-teman semua yang Bu Maria, thank you buat kalian semua yang sudah hadir. Bu Rayatu, Bu Achen Lim, thank you Bu. Bu Susi, Bu Weni, thank you ya. Bu Mei, Mei ini ya anaknya Bu Ira. Tuhan memberkati. Bu Nuyanti, Bu Sinta Manik, God bless you. Setiap teman-teman semua, Bu Ceni Rantung, Tuhan memberkati. Samsila Mala, God bless you. Bu Guten Nyenter, Tuhan memberkati. Bu Mei Mei, beda lagi nih, Mei Mei tadi sama Mei Mei yang di Jombang beda lagi. Ya ada lagi Mei Mei yang di Batam seingat saya. Ya Tuhan memberkati. Ya Bu Ceni Rantung, Tuhan memberkati dari Taiwan, setia selalu kepada Tuhan ya. Jadikan channel ini sebagai salah satu tempat kita latihan semua bersama-sama. Ya untuk kita saling mendorong di dalam kasih, saling mengingatkan di dalam kasih, saling mendoakan di dalam kasih. Puji Tuhan. Saudara terima kasih buat kehadiran kita. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu besok pagi. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless.